Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Wah, hari ini saya melihat orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua hari ini. Hari ini semuanya siap untuk merayakan Humas yang berbeda. Amin. Yuk, sebelumnya kita sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama segarkan dulu jasmani kita mau senam. Ya, Samuel bisa tolong. Ini monitor depan udah nyala ya, monitor depan udah nyala ya. Wah, di depan aja. Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Merdeka! 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 Kita percaya kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, amin. Apapun keadaan saudara dan saya, semuanya Tuhan sudah melawat saudara dan saya dengan luar biasa, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Adakah yang baru pertama kali hadir? Pertama kali hadir. Yang pertama kali boleh bangkit berdiri. Yang pertama kali hadir boleh bangkit berdiri. Kita sambut dan kita percaya minggu depan Tuhan akan terus melawat saudara untuk ada di tempat ini, amin. Yang setia untuk hadir boleh lambaikan tangannya. Wow. Kita percaya bangku-bangku yang kosong Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Ciptaan yang luar biasa. Setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan atas Indonesia yang kemuliaan Tuhan. Saat ini kami berdiri dan
biasa aja. Tapi kemudian Tuhan sungguh-sungguh orang masyarakat namanya. Orang masyarakat Tuhan, Tuhan curahkan Tuhan. Kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan bersinar di atas kami. Sungguh-sungguh katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Makasih Bapak Surgawi. Oh, terima kasih Engkau mencurahkan kuasa-Mu pagi hari ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan kami percaya ketika hadirat-Mu ada di tempat ini, kami nggak pulang dengan sama seperti waktu pada waktu kami datang. Kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan kesembuhan terjadi saat ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, urapi setiap kami supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami gak sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Merdeka. 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 Merdekanya masih nanti. Merdeka. Merdeka. Luar biasa ini yang di belakang saya ini luar biasa juga. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Wow, hari ini hari kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke yang ke-78. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, berjuang sampai akhir. Sampai sama-sama katakan berjuang sampai akhir. Siapa yang mau berjuang setengah-setengah? Enggak. Siapa mau berjuang sampai akhir? Nah, ya. Nah, kita bayangkan ya, ini gambarnya, gambar peperangan ya. Berjuang itu artinya berperang gitu, kira-kira begitu ya. Sebuah perjuangan ya, nenek moyang kita ya, atau ayah kita yang dulu pernah ikut berjuang ya. Kalau berjuang tembak-tembak, berhenti, ada tujuannya enggak? Loh, kalau guru bertanya, murid menjawab, ada tujuannya enggak? Ada tujuannya. Para pejuang berjuang, dor. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan apa? Kemerdekaan. Nah, saat ini kita sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Ada yang belum merdeka? Sudah merdeka semuanya. Sudah merdeka ke-78 ya kan? Nah, sekarang masih berjuang apa enggak? Masih berjuang enggak? Masih berjuang. Loh, sekarang masih berjuang melawan apa? Apakah ada Belanda di sini? Apakah ada Jepang dan Inggris di sini? Berjuang melawan apa? Ya coba kliknya tolong terus. Nah, berjuang melawan apa? Saat ini ya, yang jadi musuh negara kita apa?
Coba, berjuang melawan apa lagi? Melawan apa? Korupsi, ya. Jadi kita mau ajarkan kepada anak cucu kita untuk hidup jujur, jangan korupsi. Kita ikut berperang. Artinya ketika kita mengajarkan kejujuran pada anak-anak kita, artinya kita sedang berperang melawan yang korupsi cuma satu. Ketika kita mengajarkan kejujuran kepada cucu kita, nah kamu ya tadi ya dikasih uang oleh mama kamu 5.000, tetapi di situ tadi keikutan 50.000, kembalikan ke mama ya nak ya. Artinya kita sedang berperang melawan korupsi, melawan ketidakjujuran, ya. Terus berperang melawan apa lagi? Mafia migas. Terus berikutnya lagi mafia migas, ya. Wow, ya, ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu kepengennya impor minyak terus, padahal minyak di tempat kita di Indonesia melimpah. Ya, kita berdoa, kita punya target untuk mengisi kemerdekaan kita. Jadi kita nggak tenang-tenang aja. Biarin yang begitu kan urusan Pak Jokowi. Tetapi kita oma dan opa bapak ibu yang dikasih Tuhan, kita harus juga ikut berperang melawan mafia migas. Yang amin masih nggak mudeng ya. Berperang melawan mafia migas. Berperang melawan LGBT. Rasanya di sini rada tidur ya. Di sini rada sudah lama lumayan bangun. Coba sekarang di sini sendiri melawan LGBT. Amin. Luar biasa ya. Nah, kalau kita di dalam negara ya, kita ikut berperang ya, mengisi kemerdekaan, ikut berperang. Nah, demikian juga kita dalam kerohanian kita ya Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Kita ketika kita terus gambarnya, ketika kita ditebus ya, Tuhan mati di kayu salib untuk kita. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ngalami kemerdekaan, kita ngalami sudah diselamatkan. Sama-sama katakan ngalami keselamatan. Selamat. Ya. Tetapi apakah itu artinya sudah beres? Oh, saya sudah selamat. Saya kan udah percaya Yesus. Siapa di sini percaya Yesus? Coba tak lihat ada yang nggak angkat tangan nggak? Oh, semua angkat tangan. Tetapi perlu diketahui, iblis juga percaya loh. Iblis bahkan gemetar. Firman Tuhan katakan iblis nggak cuma percaya, dia gemetar. Jadi apa bedanya? Nah, ini yang membedakan ya. Jadi jangan cuma percaya aja. Percaya Yesus untuk selamat. Yes, betul. Cukup nggak? Cukup. Ya, cukup percaya Yesus untuk menjadi selamat. Yes, cukup. Nggak perlu embel-embel perbuatan baik. Nggak perlu embel-embel supaya aku beroleh keselamatan, aku mau drama penyalipan, aku mau disalib beneran, aku mau disalib dipaku beneran. No. Tuhan nggak minta itu. Tuhan minta ketika kita percaya Tuhan, kita diselamatkan. Aminnya nggak semangat lagi. Kita percaya Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Jadi percaya Tuhan, kita diselamatkan. Tetapi ada ayat ini, Matius 7 ayat 21. Kita lihat Matius 7 ayat 21. Ya, kita akan baca sama-sama ya. 3, 4. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini mengerikan banget. Ayat ini bukan untuk orang yang di luar sana, tapi ayat ini untuk anak-anak Tuhan, untuk kita semua. Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan
Kita lihat ya. Nah ini ya. Ini pendeta ya pakai dasi ya, komplit ya. Dia bawa resume. Resume itu riwayat diri. Sekolah teologi ya. Sudah sekolah teologi tamat. S1, S2, S3, S4, S mampu. Kemudian sudah apa lagi? Tumpang tangan atas orang sakit. Sudah bisa membuat mujizat yang mati dibangkitkan. Oh keren ya. Oh keren. Oh sudah bisa apa lagi? Oh sudah bisa macam-macam ya, macam-macam. Tetapi firman Tuhan katakan, enyahlah daripadaku. Aku tidak pernah kenal kamu. Hari ini kita mau koreksi diri kita. Jangan-jangan Tuhan gak kenal saya ya. Nah, kita mau belajar ya. Jadi ini adalah ayat peringatan yang luar biasa. Ternyata gak cukup kalau kita cuman percaya saja dan beroleh keselamatan. Ya, kita gak cukup ya. Matius 7 ayat 22 mengatakan ya, banyak orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat sudah mengusir setan dalam namamu? Ketika kita katakan setan keluar dari tempat ini, setannya yuk lari gitu ya. Bukan itu ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi bagaimana? Kita sekarang lihat perjalanan rohani kita. Nah, lihat perjalanan rohani ya dari sini ya. Ketika kita pertama kali bertobat, kenal Tuhan, percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Keselamatan sudah kita peroleh, amin. Kita sudah peroleh keselamatan, yes. Saat kita lahir baru, kita jadi bayi rohani. Jalan, bayi rohaninya berjalan menuju kemana? Ada tujuannya. Gak cuma kekristenan, gak cuma ya udah nanti hari Senin kita ke Umas, hari Selasa kita ke apa lagi, hari Rabu, hari Jumat, hari ya semua. Tapi gak pernah punya tujuan. Pokoknya habis itu kita hang out, habis itu kita gak pernah ada tujuan yang jelas. Tapi hari ini kita belajar ya, ketika kita bayi rohani, kita terus berjalan. Kita punya tujuan yang jelas. Tujuan jelas adalah apa? Langit baru, bumi baru. Tujuan jelasnya menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan jelasnya menjadi tidak bercacat celah. Itu tujuan jelasnya, menjadi mempelai yang tidak bercacat celah. Artinya orang yang kudus. Amin. Itu perjalanan rohaninya ya. Jadi kita nggak cukup cuma percaya Yesus, aku percaya ya sudah selesai, ya udah Bu Ratna, yuk kita ngambil yuk ke DK yuk Bu Ratna, yuk aku mau jalan-jalan mau ngopi. Oh temennya jangan cuma ke DK tuh, ayo kita ke puncak, ayo kita ke puncak. Nggak cuma begitu, tetapi kita mau belajar. Ketika kita percaya Yesus, kita berjalan ya, kita punya tujuan. Apakah tiket surgawi percaya Yesus cukup? Tidak cukup. Tiket percaya Yesus itu adalah tiket keselamatan. Tetapi di dalam perjalanan menuju kepada langit baru, bumi baru, di situ banyak apa? Iblis. Yuk kita lihat ayatnya ya. 1 Petrus 5 ayat 28. 3, 4. Sadarlah, single sebelahnya, jangan tidur, sadar. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si kunyuk, lawanmu mertua, lawanmu menantu. Lawanmu siapa? Berjalan keliling sama seperti singa, mengaum, wow, gitu ya. Mencari orang. Jadi ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Tapi iblisnya keliling-keliling. Oh ini ada orang. Tapi ada yang jaga. Iblisnya cari lain. Itu yang pakai bando itu. Wah itu dia. Wah iblisnya langsung terkam. Karena apa? Gak ada yang jaga, gak ada roh Allah di dalamnya.
Nah ini ya, kita mau sama-sama belajar ya. Yuk yang sebelumnya kita mau sama-sama belajar. Keselamatan kita peroleh, kita jadi bayi rohani dalam perjalanan menuju ke langit baru, bumi baru. Ada banyak apa? Iblis bisa mengambil keselamatan, bisa mencuri keselamatan. Ya, nah oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan di Lukas 13 ayat 34. Lukas 13 ayat 34. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak dapat. Langit baru, bumi baru seperti apa? Pintu yang sempit. Pintu yang apa? Sesak, sempit. Yang masuk cuma tangannya doang. Sempit banget, pintunya didorong. Gak bisa. Itu sudah dikasih jatah sama Tuhan segitu. Kalau kita terlalu gendut, jangan ngetawain saya. Ngetawain saya gendut ya. Oh, ya. Gendut dengan dosa. Ada apa? Sakit hati menempel. Ada kekecewaan. Ada apa lagi? Oh, kemarahan. Aduh, gendut dengan dosa. Mau keluar pintunya sesak. Tuhan bilang, bereskan. Tuhan, tapi aku ini kan, itu yang salah bukan aku. Aku sudah sesak, pintunya sesak karena gendut dengan dosa. Mau masuk, Tuhan bukain pintu. Enggak, jatahnya sudah segitu. Memang firman Tuhan katakan pintunya sesak. Tapi kita mau belajar. Firman Tuhan katakan banyak yang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Banyak yang berusaha masuk. Semua orang berusaha masuk. Tuhan, aku kan sudah menari. Tuhan, aku sudah tumpang tangan loh Tuhan. Ada yang sakit, kalau yang sakit, panggil aku tumpang tangan sembuh. Bukan itu. Tapi masih banyak gendut-gendut dosa menempel di hidupmu. Engkau masih kepahitan sama menantumu. Tuhan, menantuku kurang ajar Tuhan. Menantuku kurang ajar. Nah itu bereskan. Untuk masuk melalui pintu, ya, pintu yang sesak itu harus bereskan. Gak boleh ada tempelan-tempelan dosa dalam hidup kita. Gak bisa masuk. Oleh karena itu, kita harus berjuang. Ya, kita harus berjuang sungguh-sungguh. Berjuang artinya apa? Berjuang artinya diam, tidak diam. Saya minta 5 menit lagi. Berjuang artinya tidak diam, ya, tidak diam, tapi sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Gak cuma dengerin firman Tuhan, gak cuma, tapi cari Tuhan sungguh-sungguh. Diam artinya tidak diam. Kemudian berusaha sungguh-sungguh, berjuang. Dikatakan berjuang artinya apa? Mengerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Jadi hidup kita nggak separuh-separuh. Hidup kita nggak separuh untuk dunia, separuh untuk gereja, separuh untuk teman. Enggak. Tapi sepenuhnya hidup kita itu untuk Tuhan. Sepenuhnya. Pada waktu kita di kerjaan, juga ada Tuhan bersama dengan kita. Pada waktu di kerjaan, tapi kalau ke gereja, shalom Bu Sinta. Duduk sini, shalom. Iya, saya duduknya di sini aja. Tapi kita mau belajar hari ini. Jangan dipisah-pisah. All out semuanya untuk Tuhan hidup kita. Yang terbaik, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, Tuhan semakin menjadi daya tarik dalam hidup kita. Semakin apa? Semakin kita mau melepaskan yang namanya kepahitan, yang namanya kemarahan, yang
mau marah, ingat pintunya sesak. Ya, pintunya sesak. Ketika mau marah, lumayan, tangan udah masuk segini, badannya sudah, wah tapi sesak. Tuhan katakan bereskan. Ampuni Tuhan, kemarahan dibereskan. Ketika mau berangkat, dasar menantu, ya, nggak disangoni, nggak dikasih uang jajan. Aku mau naik angkot, nggak dikasih. Ya kesal, dia kesel hati, pahit hati, ya, nggak bisa lagi masuk. Tapi hari ini kita mau belajar, ya, pintu yang sesak kita harus apa? Kita harus berjuang masuk pintu yang sesak, ya. Orang banyak gagal masuk. Yuk, poin yang terakhir, bagaimana berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh, kita harus tertanam di dalam kelompok sel. Oleh karena itu di sini ada kelompok sel. Semua umas harus masuk kelompok sel. Ya. Karena di kelompok sel itu kelihatan. Nanti ada yang pahit hati, tiba-tiba lift, aku lift. Emangnya cuma di sini, aku lift. Ya. Tapi kita harus tertanam di dalam kelompok sel. Justru di dalam kelompok sel itu kita dibangun. Gak cuma itu, kita harus jadi murid. Jadi murid gimana Bu Hana? Dimuridkan. Dan gak cuma dimuridkan, tapi juga memuridkan. Di sini semua sudah dimuridkan. Tiba gilirannya Bapak Ibu harus memuridkan. Ya, nanti ikut sesi khusus memuridkan. Ya. Kemudian berikutnya lagi harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, nggak mungkin bisa. Kita nggak mungkin bisa ketika kita berjalan, ya, kita berjalan. Mau keluar, pikir kamu jangan ngiri sama aku, marah dulu. Nggak bisa. Roh Kudus yang dalam hidup kita itu membangun hidup kita, ya. Membangun untuk kita punya buah roh, ya. Buah roh dipenuhi Roh Kudus sehingga kita bisa apa? Berkuasa, punya kuasa hidup kita, ya, untuk memenangkan jiwa. Terus buah rohnya tumbuh, ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera ada dalam hidup kita, tumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu, Om Anda lupa yang dikasih Tuhan, berjuang, ya. Berjuang dengan apa? Dengan caranya apa? Masuk kelompok sel. Yang kedua apa tadi? Pertama masuk kelompok sel. Yang kedua apa? Dimuridkan dan memuridkan. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Dan keempat, berbuah roh, ya. Rohnya berbuah-buah dalam hidup kita, ya. Yuk hari ini yang masih sesak masuk pintu, aku kok nggak bisa masuk, ya. Gimana nih? Nggak bisa masuk. Kita lihat film, klik berikutnya lagi, kita lihat. Mungkin ada yang baru disakiti hatinya, ya. Mungkin ada lagi yang diapain nih sama anunya lagi. Klik lagi berikutnya lagi. Dipermalukan. Udah nggak pelayanan lagi, malu aku. Kemudian apalagi kita lihat, untuk kita menjadi segambar dan serupa Kristus, menjadi mempelai yang tak bercacat. Amin. Amin. Yuk, saya nggak perpanjang karena waktunya kita banyak untuk. Yuk, saya undang tim worshiper. Syikirala payana. Yuk, Bapak Ibu, Om dan Lupa yang dikasih Tuhan, siapkan hati kita. Kalau Tuhan tegur sesuatu atas hidup kita, bereskan, ya, bereskan. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pikirkan yang lain-lain. Jangan pikirkan game, jangan pikirkan hadiah dan lain-lain. Tapi hari ini, kalau Tuhan berkata, berjuang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berkata, berjuang sungguh-sungguh untuk masuk pintu yang sesak itu. Artinya apa? Gak gampang untuk masuk pintu yang sesak. Mungkin ketika kita sudah sungguh-sungguh berjalan, ada aja. Mungkin suami bikin gara-gara sehingga kita marah. Mungkin teman sepelayanan. Mungkin bapak rohani. Mungkin teman ada yang menegur. Tapi hari ini kita mau selesaikan di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk kita boleh masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Kita tanggalkan segala kemarahan kita. Kita tanggalkan segala kepahitan kita. Kita tanggalkan segala kesombongan kita. Seringkali kita sombong. Seringkali kita nggak mau minta maaf. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, tanggalkan kesombonganmu. Kalau engkau mau berjuang bersama-sama saya, taruh tangan kananmu di dadamu. Tanda engkau berjuang bersama-sama saya hari ini. Roh Kudus, Roh Kudus, engkau bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Oma, dan Opa pagi hari ini. Kami berjuang bersama-sama dengan engkau, Roh Kudus. Roh Kudus, engkau menyertai Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang ada di tempat ini. Untuk kami boleh menanggalkan setiap dosa-dosa yang melekat pada kami. Untuk kami melepaskan pengampunan. Untuk kami melepaskan segala kesombongan kami. Untuk kami melepaskan segala atribut-atribut kami. Dan hari ini kami boleh masuk melalui pintu yang sesak itu. Bapak engkau memberikan kekuatan pada setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka, tanda mereka berjuang. Bapak engkau melihat, engkau mengurapi. Berikan kekuatan yang ilahi untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman-Mu tidak berhenti sampai di sini. Tapi firman-Mu akan menjadi rema. Ketika mereka pulang, ketika mereka hendak melakukan sesuatu yang tidak baik, mereka ingat pintu menuju kerajaan surga, pintu menuju kekekalan, pintu menuju langit baru, bumi baru itu sesak. Sehingga kami ingat, kami harus menanggalkan setiap beban-beban dosa kami. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan hari ini. Ya. Oh, sebentar kami akan melanjutkan acara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal sampai pada akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Merdeka! Merdeka! Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, Oma-Oma. Haleluya.
dan dibesarkan, bahkan menikmati segala yang baik dari negeri ini Tuhan. Di hari kemerdekaan ya Tuhan, di ulang tahun Indonesia yang ke-78 ya Tuhan, bersama kami angkat tangan buat negeri kami Indonesia. Kami lepaskan berkat buat Indonesia Tuhan. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Berkat Tuhan mengalir, damai Tuhan mengalir, sejahtera Tuhan mengalir atas negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau sampai usia 78 ini kami melihat campur tangan-Mu yang luar biasa. Terlalu banyak hal yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Tapi kami melihat tangan-Mu tidak pernah lepas atas Indonesia. Mata-Mu tidak pernah jauh atas Indonesia Tuhan. Sampai hari ini kami melihat Indonesia masih diberkati Tuhan. Indonesia mengalami kebaikan Tuhan. Indonesia mengalami peningkatan demi peningkatan ya Tuhan. Indonesia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan melewati tahun-tahun pandemi ya Tuhan, kami boleh melihat campur tangan-Mu. Kami boleh melihat ya Tuhan kasih-Mu buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami melihat sampai hari ini Indonesia dalam keadaan baik, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami sepakat saat ini Tuhan, kami berdoa buat negeri kami Indonesia. Bangkitkan negeri kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Bawa negeri kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Sebab itu kami lepaskan roh pengenalan akan Tuhan atas Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara. Pengenalan Kristus, pengenalan Kristus seperti hujan lebat turun atas Indonesia, turun atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Suku-suku kaum dan bahasa atas bangsa ini mengenal Engkau sebagai Bapa, mengenal Engkau sebagai Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur untuk pemimpin negeri kami, Pak Jokowi Tuhan sebagai Presiden, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran kementerian, bahkan seluruh Tuhan Yesus aparatur pemerintah dari paling atas hingga paling bawah. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala praktek-praktek ilegal, segala hal maksud-maksud jahat, segala hal Tuhan Yesus yang direncanakan di bawah tanah atas negeri ini, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan pesta demokrasi di tahun depan Tuhan. Kami percaya Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di rencana-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami percaya tangan Tuhan terus memegang kuat negeri kami Indonesia. Kami katakan ya Tuhan, sepanjang Tuhan Yesus kampanye sampai pemilihan pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari presiden sampai wakil-wakil daerah, Tuhan tidak ada kerusuhan, tidak ada Tuhan Yesus hal-hal yang membuat negeri ini Tuhan mengalami keadaan yang tidak baik. Kami percaya Tuhan sampai pada akhirnya nanti ya Tuhan, pemilihan pemimpin bangsa ini, kami percaya Engkau memilih pemimpin yang tepat ya Tuhan. Pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang demokratis, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang Tuhan Yesus memiliki ya Tuhan cinta akan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami katakan Indonesia telah merdeka, dan kami katakan sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Bapak.
Kita akan lihat tayangan tentang terus menjadi pasukan Allah yang militan ya. Saya sekarang mau memberikan aba-aba. Ayo bangkit berdiri. Aku bilang pasukan, saudara Oma Opa bilang siap ya. 3, 2, 1. Pasukan! Kurang bareng. Kurang bareng, ayo. 3, 2, 1. Pasukan! Makasih, Tuhan memberkati. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari pemohon kita bangkit berdiri bersama. Kita deklarasikan merdeka! 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 Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
lahirku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pasu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang takkan habis. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangkanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan yang terbaik, haleluya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama melahirkan sendirikan lembaga. Kita tetap segar, 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 mempertahankan Indonesia. Segar, 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 membela negara kita. Hari merdeka, Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama melahirkan pendidikan lembaga. Kita tetap segar, 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 mempertahankan Indonesia. Kita tetap segar, 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 membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Sebab inilah tahun pembebasan buat saudara, buat saya, buat kita semua, buat bangsa Indonesia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kami ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, karena yang lumpuh dan yang buta, lompatkan bersorak-sorak.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oma dan Opa semuanya merasakan sukacita luar biasa. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Amin. Yang siap memberikan persembahan boleh lambaikan tangannya. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan memberikan yang terbaik di hari kemerdekaan ini. Kami percaya Tuhan terus memberikan berkat yang melimpah buat setiap kami. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Allah itu baik buat saudara dan saya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadamu. Bagaimana tangannya? Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam bahagia. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam bahagia. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam bahagia. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Datang ke hadirat-Mu,
nyatakan rasa syukurku atas Ya, terima kasih buat peserta, semua peserta baca puisi dan semua peserta foto sesi. Tadi kan yang orang
Wow, wow. Sama-sama berikan tepuk tangan lagi. Sekarang kita akan memberikan apresiasi kepada peserta senior. Saya panggil peserta senior Tante Rosada sama Mami Ana Ningsih. Tadi kita kan udah lihat ya, ini adalah peserta senior. Meskipun mereka sudah senior, mereka semangat. Sama-sama katakan semangat. Semangat. Yuk. Oke. Segala pujian dan kemuliaan adalah hatiku, adalah untukku. Segala pujian dan kemuliaan diriku bersembahkan di hadapan Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nanti setelah doa berkat, jangan ada yang pulang dulu, kita mau sama-sama masuk di dalam kelompok. Kita akan buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas kehidupan Oma dan Opa, Bapak dan Ibu. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan untuk berjuang sampai akhir terjadi pada Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati dan percaya Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Lalu